Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Rezeki Nasution dan NPM 2008260245. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blog gastro yang berjudul Types of Intestinal Worm ataupun jenis cacing usus. Jadi jenis cacing usus itu yang pertama terbagi dua, ada nematoda dan ada cestoda. Pada nematoda dia tuh terbagi pada Ascaris lumbricoides, yang mana Ascaris lumbricoides ini penyebab eh, penyebab penyakit Ascaris, penyebab penyakit Ascaris yang diinfeksikan oleh cacing gelang. Dan ada Enterobius vermicularis, mana Enterobius vermicularis ini adalah cacing tremi yang sering menginfeksi pada anak-anak. Kemudian ada Trichuris trichura yang mana eh, menyebabkan penyakit trikuris, yaitu cacing cambuk yang menyerang usus besar. Kemudian yang ketiga ada Ancylostoma duodenale, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus ini menyebabkan penyakit cacing tambang yang menginfeksi usus kecil. Kemudian selanjutnya klasifikasi yang kedua ada cestoda ataupun tapeworms, yang mana dia terbagi ke Taenia seolium dan Taenia saginata. Taenia solium ini adalah cacing pita yang diperoleh dari daging babi yang terinfeksi. Kemudian ada Taenia saginata, yang mana Taenia saginata ini adalah cacing pita yang diperoleh dari daging sapi. Selanjutnya yaitu transmisi atau penularan. Jadi penularan cacing ini yang pertama bisa disebabkan karena kontaminasi makanan atau air yang tercemar. Kemudian pada makanan atau air yang tercemar, cacing masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang tercemar di dalam bentuk telur ataupun larva cacing. Yang kedua yaitu dengan cara hygiene yang buruk, yang mana kebersihan yang buruk, contohnya seperti tidak mencuci tangan dengan benar, dapat meningkatkan risiko infeksi terkena cacing. Yang ketiga yaitu dengan bentuk kontak dengan tanah, yang mana infeksi cacing ini seperti cacing tambang dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tanah yang sudah terkontaminasi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara mengkonsumsi daging, yang mana mengkonsumsi daging mentah ataupun kurang masak dapat jadi faktor resiko terkena cacing. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai gejala jika kita terkena cacing nematoda ataupun cestoda. Jadi pertama yaitu nyeri perut. Biasanya infeksi cacing ini sering menyebabkan nyeri perut, kemudian menyebabkan diare. Diare ini merupakan gejala umum jika kita terinfeksi cacing. Kemudian yang ketiga itu bisa menyebabkan mual muntah. Yang keempat bisa menyebabkan kelelahan, dan yang kelima yaitu penurunan berat badan. Yang mana penurunan berat badan ini disebabkan karena kehilangan nutrisi yang diserap oleh cacing, yang menyebabkan uh, tubuh pasien itu berat badannya itu menurun. Kemudian bagaimana cara penegakan diagnosa jika kita terkena cacing, nematoda ataupun cestoda? Yang pertama dilakukan pemeriksaan tinja, yang mana pada pemeriksaan tinja dilakukan untuk mendeteksi telur cacing dalam tinja dengan metode diagnostik utama. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes darah, yang mana pemeriksaan tes darah ini untuk mendeteksi apakah pasiennya itu mengalami anemia atau reaksi alergi yang disebabkan karena infeksi cacing. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan pemeriksaan serologi, yang mana serologi ini digunakan untuk mendeteksi respon imun tubuh terhadap infeksi cacing. Kemudian selanjutnya bagaimana pengobatan jika kita sudah terkena cacing nematoda atau cistoda, yaitu yang pertama dengan memberikan obat cacing, yang mana obat cacingnya itu mebendazole, dengan mekanisme mebendazole ini bekerja menghambat pembentukan mikrotubulus dalam sel cacing yang mengganggu penyerapan glukosa, sehingga cacing tidak bisa mendapatkan energi yang cukup dan mati kelaparan. Obat cacing ini dia tuh sangat efektif terhadap cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing cambuk. Kemudian bisa juga dengan memberikan suplemen zat besi, yang mana
suplemen zat besi ini diberikan untuk mengatasi anemia yang disebabkan oleh cacing tambang. Selanjutnya, bagaimana pencegahan jika agar tidak terkena infeksi cacing, yaitu dengan sanitasi, yaitu ataupun meningkatkan sanitasi lingkungan dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi tanah dan air. Kemudian pemberian obat cacing berkala, yang mana pemberian obat cacing berkala ini terutama untuk anak-anak dan kelompok beresiko tinggi. Kemudian yaitu lifestyle, yang mana lifestyle yang baik dengan mencuci tangan ketika sesudah dan sebelum beraktivitas. Kemudian pencegahan yang terakhir bisa juga dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan memasak makanan dengan baik. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan mind mapping dari jenis cacing usus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.